Tapi kalau kita bicara soal khilaf ini dan minta maaf, Bung Herdadi tadi mengatakan harusnya tidak minta maaf. Tetapi kan memang TNI tidak bisa terima kalau kemudian mereka bukan yang menangani atau mentersangkakan anggota militer aktif. Iya, itu karena pandangannya TNI selalu dilandasi oleh Undang-Undang Peradilan Militer yang masih berlaku. Itu adalah warisan Orde Baru yang dipakai terus untuk memproteksi, ya. Tetapi itu dipakai terus untuk memproteksi itu. Sementara ada undang-undang, sudah ada undang-undang TNI, undang-undang KPK yang menjelaskan bahwa tindak pidana apapun itu yang bukan tindak pidana militer itu harus ada di peradilan umum. Nah, itu perbedaan ini. Tapi saya sadar perbedaan ini susah kemudian ditemukan. Makanya kita kembalikan ke konstitusinya bahwa ini merupakan ini adalah kesamaan di depan hukum. Itu berlaku untuk semua. Tidak ini jangan. Ya kalau TNI merasa bahwa dia bisa punya aturan sendiri, punya ini, nanti merasa punya negara sendiri. Oke, apa tanggapan Pak Agung? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pada prinsipnya TNI taat kepada hukum. Apapun aturannya kita ikut. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah aturan yang ada. Memang betul dari Pak Endardi tadi. Sudah ada Undang-Undang TNI 2004. Di pasal 65 kalau tidak salah, itu menyatakan bahwa prajurit yang melanggar tindak pidana umum diadili di peradilan umum, kalau melanggar tindak pidana militer diadili di peradilan militer. Ya, berarti itu clear kan sebenarnya? Tetapi banyak yang tidak membaca di pasal 74-nya. Nah, di situ di pasal 65 diberlakukan jika sudah ada undang-undang peradilan militer yang baru. Problemnya adalah belum ada undang-undang militer yang baru. Sehingga undang-undang peradilan militer yang ada yang 31 itulah yang digunakan. Oke, ini penting saya tanyakan gini. Keberatan TNI ini karena yang ditangkap atau ditersangkakan Jenderal Bintang 3 sebenarnya kan udah mau pensiun. Dan kalau sebenarnya satu hari sudah skepnya keluar ada sertijab, nggak apa-apa tuh TNI? Kami menganut bahwa subjek hukum di peradilan militer adalah prajurit 1. Dan kita mengenal ada tempus delicti. Siapapun itu, selama masih aktif, siapapun itu, sipil tidak boleh menangani. Siap. Jadi pada saat kapan tindak pidana itu dilakukan, manakala dia masih aktif, itu adalah tanggung jawab kami, walaupun itu sudah pensiun. Oke, ini tadi landasan hukumnya jelas dari Danpuspom, Bung Hendardi, bahwa Pasal 74 itu baru berlaku kalau ada undang-undang peradilan militer baru yang sudah dibikin. Jadi wajar kalau TNI masih menggunakan undang-undang peradilan militer yang lama. Yang Anda katakan sebenarnya itu produk Orde Baru yang sudah ingin ditenggelamkan. Iya. Dan enggak, saya kira undang-undang TNI dan undang-undang KPK itu tegas menyatakan bahwa siapapun ya yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum itu diproses di dalam peradilan umum, di dalam peradilan umum. Jadi tidak ada pengecualian terhadap militer. Tapi bahwa ada kemudian perbedaan pandangan dan Bapak menyatakan bahwa pasal itu sebelum ada undang-undang militer yang baru itu tidak berarti ya bahwa kita menunggu itu ini karena amanat itu sendiri sudah ada di dalam baik di prolegnas maupun ini. Jadi semangatnya tuh harus semangat ini. Karena itu kita mesti tarik ini ke atas lagi, kesetaraan di depan hukum. Kalau nggak begini nggak akan selesai. Karena itu akan dipakai terus selama belum ada perubahan undang-undang militer. Itu akan dipakai terus sebagai proteksi, sebagai impunitas, ya, sebagai untuk mengimpunitas kelompok tertentu di dalam hukum. Dan itu yang saya kira tidak fair lah ya untuk siapapun. Menurut saya begitu. Baik.